Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi bab 6 mengenai hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Apa demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan kratien. Kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberikan perlakuan yang sama. 2. Tradisi pemikiran politik demokrasi secara konseptual seperti dikemukakan oleh Charles Alberto Trours per tahun 1998, demokrasi dapat dipilih dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni 1. Clariscis Aristotelis Theory, 2. Medieval Theory, 3. Contemporary Doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelis, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dari tradisi medieval theory yang pada dasarnya menerapkan Ronald Law dan konsep popular suffraganity menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary description of democracy, konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan yang murni. 3. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pragmatis, tradisiran, dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangka bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yaitu yang pertama cita-cita rapat, yang kedua cita-cita masa protes, dan yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dan bidang politik tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. Yang keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kemerdekaan modern. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan pada awalnya dimulai dari sejarah Yunani kuno. Namun demikian, demokrasi saat ini hanya memberikan hak berpartisipasi politik pada minoritas kaum laki-laki dewasa. Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles bukankah bentuk pemerintahan yang ideal? Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani kuno ini selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan modern kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa, terlebih sesudah Perang Dunia Kedua. Suatu penelitian dari UNESCO tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh.
Dengan demikian, sampai saat ini demokrasi dinyatakan dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa, sampai semua negara modern menginginkan dirinya dicap demokrasi. B. Menyatakan alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini kita masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah: yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik; yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat; yang ketiga, munculnya penguasaan di dalam demokrasi; dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: yang pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik; yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah; dan yang ketiga, partisipasi politik rakyat. Kurangnya mendapat tempat oleh pemerintah, munculnya penguasaan di dalam demokrasi ditandai oleh menjamurnya dinasti politik yang menguasai segala segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh satu keluarga atau kroni. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi akibat adanya kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan atau wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. C. Mengenai sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diinformasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi dalam taraf tersebut sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikasikan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, Nagri di Surabaya di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokrasi yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari kenyataan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kenyataannya, dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengetahuan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai dari bertentangan dengan jiwa tauhid. Dan yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipasif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya munculnya pula praktis pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokrasi model Athena dan Roma ini kemungkinan menyebar ke kota-kota lain sekitarnya seperti Florensi dan Venesia. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhannya Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi. Bangkit sebenarnya di beberapa kota Italia sekitar abad ke-11 Masehi, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal fundamental dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara lembaga negara dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegaskan pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Jika diperhatikan, ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP, tetap tidak berubah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal baru dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. 1. Kehidupan demokrasi yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dan masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ide Pancasila dan landasan konstitusional Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mengapa kehidupan yang demokrasi itu penting? A. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dalam kemuatan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan negara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. B. Persamaan kedudukan di depan hukum. Seiring dengan adanya ketentuan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengoyakkan rakyat, dibutuhkan adanya hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasaan tertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasaan dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang hulu. C. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termaksud di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapat yang layak. Pemerintahan wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Dan yang ketiga, bagaimana peran demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dalam pejabat negara. Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulamin Al-Qawanin untuk mengadu bahwa tentara Sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan itu, Sultan Sulamin berkata kepada wanita itu, "Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur." Mendengar perkataan tersebut, wanita tua itu menjawab, "Saya mengira Baginda menjaga dan melindungi kami, sehingga aku tidur dengan aman." Demikian materi bab 6 mengenai bagaimana hakikat
Instrumentasi dan praktik demokrasi di Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sekian dan terima kasih. Shalom.